Jadi ketika kita melepaskan keinginan kita, niscaya kita akan mendapatkan keinginan tadi. Seperti itu. Oke. Jadi justru pada saat dilepaskan, keinginan itu terjadi lebih mudah gitu ya, Mas Ferry ya? Iya benar sekali, karena kita berada di wilayah di atas garis, kita di wilayah terbebaskan itu kita tidak lagi melekat pada doa-doa kita tadi. Jadi kita di sini mengadopsi mindset keberlimpahan. Jadi semakin kita lepaskan, maka kita akan merasa berlimpah sebenarnya. Rasa tenang, rasa nyaman, rasa bahagia. Jadi dengan merasa tenang, nyaman, bahagia tadi, kita sebenarnya lepas dari perasaan rasa kurang tadi. Karena ketika kita masih menginginkan doa-doa kita tadi atau menginginkan bahwa doa tadi segera terkabul, maka sebenarnya kita itu mandek di saat itu juga. Kita berhenti, tidak berada di atas garis atau tidak di wilayah terbebaskan. Tapi ketika kita melepas keinginan tadi atau doa tadi, maka kita secara otomatis ada di wilayah sistem rahmatnya dan kita akan dituntun untuk mendapatkan keinginan tadi melalui inner GPS yang ada di dalam diri kita. Baik, sahabat semua dimanapun berada, sekarang kita lagi bersama dengan Coach Ferry, praktisi Sedona Method Indonesia. Coach Ferry, ada pengalaman yang menakjubkan semenjak saya kenal yang namanya teknik Sedona Method gitu. Terima kasih. Ketika misalnya saya menginginkan sesuatu yang belum terjadi, saya mempengaruhi orang, terus saya mencoba untuk menghadirkan perasaan bahagia. Iya. Ketika kemudian seolah-olah sesuatu itu sudah terjadi gitu ya. Iya. Terus dan setelah itu saya sudah nggak ada perasaan khawatir apapun. Saya benar-benar udah mencoba untuk ngerilis. Tiba-tiba malah sesuatu itu terjadi dengan sangat cepat, Coach Ferry gitu ya. Iya. Tanpa kemudian harus perlu saya ingat-ingat lagi gitu ya. Iya, benar. Nah, mungkin hari ini kita akan bicara Sedona Method itu secara lebih mendalam, berbasis kasus gitu ya. Iya, baik. Nah, bagaimana Coach ini kok bisa terjadi gitu ya? Kita udah ngelepas perasaan itu kita hadirkan, rasa bahagia itu tiba-tiba kemudian itu terjadi dengan mudah. Semakin nggak attach, semakin nggak melekat, justru malah datang gitu. Iya, baik. Jadi ketika kita melepaskan keinginan kita atau ketika kita sudah berdoa dan kita merasa yakin dengan doa tadi, maka kita akan sebenarnya berada di wilayah yang lebih baik atau berada di wilayah di atas garis. Ketika kita berada di wilayah di atas garis, kita akan mudah mendapatkan berbagai macam rasa seperti ikhlas, tenang, bahagia. Terus kita juga merasa nggak tahu dari mana datangnya, kita merasa sangat yakin dengan doa tadi pasti terkabul. Tapi dari pengalaman saya, ketika kita sudah yakin dan kita sudah melepaskan keinginan tadi atau doa kita sudah kita pasrahkan, maka di wilayah itulah kita seperti mendapatkan ini ya, bimbingan dari Tuhan bahwa doa-doa kita itu sedang dalam prosesnya. Dan kita seperti ada semacam, mungkin saya menyebutnya GPS atau inner GPS. Inner GPS. Iya, jadi seperti ada tuntunan bagaimana mewujudkan keinginan tadi. Dan ketika kita sudah tidak melekat dengan doa kita, sebenarnya kita lepas dari paradok keinginan. Ketika paradok keinginan tadi berbunyi bahwa apa yang kita lepaskan, maka apa keinginan kita yang sudah kita lepaskan, maka kita akan mendapatkannya. Seperti kata Lester Levinson juga seperti itu. Jadi ketika kita melepaskan keinginan kita, niscaya kita akan mendapatkan keinginan tadi. Seperti itu. Oke. Jadi justru pada saat dilepaskan, keinginan itu terjadi lebih mudah gitu ya, Mas Ferry ya? Iya benar sekali, karena kita berada di wilayah di atas garis, kita di wilayah terbebaskan itu kita tidak lagi melekat pada
pada doa-doa kita tadi. Jadi kita di sini mengadopsi mindset keberlimpahan. Jadi semakin kita lepaskan, maka kita akan merasa berlimpah sebenarnya. Rasa tenang, rasa nyaman, rasa bahagia. Jadi dengan merasa tenang, nyaman, bahagia tadi, kita sebenarnya lepas dari perasaan rasa kurang tadi. Karena ketika kita masih menginginkan doa-doa kita tadi, atau menginginkan bahwa doa tadi segera terkabul, maka sebenarnya kita itu mandek di saat itu juga. Kita berhenti, tidak berada di atas garis atau tidak di wilayah terbebaskan karib, tapi ketika kita melepas keinginan tadi atau doa tadi, maka kita secara otomatis ada di wilayah sistem rahmatnya, dan kita akan dituntun untuk mendapatkan keinginan tadi melalui inner GPS yang ada di dalam diri kita. Dengan begitu, saya merasakan sendiri dan teman-teman yang ada di SMI bahwa mendapatkan keinginan itu ternyata sangat mudah. Bukannya kita merasa sombong, tapi memang kita harus memahami perasaan, emosi kita. Ketika perasaan dan emosi kita itu selalu selaras di wilayah perasaan positif, maka kita berada di atas wilayah di atas garis, maka disitulah kita akan mendapatkan tuntunan kemudahan, dan alam semesta itu akan mencari cara paling mudah untuk mewujudkan keinginan kita. Jadi ketika kita melekat, berarti kita itu masih diinterupsi atau masih menggunakan ilusi yang ada di pikiran kita. Maka kita akan mandek di sana sini. Dan ketika sudah kita lepaskan, maka alam semesta dengan inspirasi ataupun dengan problem solving-nya akan mewujudkan keinginan kita dengan cara yang sangat mudah dan menyenangkan. Menurut saya seperti itu. Nah, ini sesuai dengan ciri khas Coach Ferry ketika kemudian konten, sahabat semua. Kita akan coba kasih case saya langsung gitu ya. Masalahnya seperti ini Coach Ferry, bagaimana solusinya, bagaimana prakteknya gitu. Yeah. Kayaknya itu yang paling ditunggu sama teman-teman semuanya gitu ya. Yeah. Nah, aku punya teman di sebelah kanan saya itu salah satu kru saya, Coach Ferry. Baik. Jadi nanti mungkin bisa bercerita, mungkin bisa ditanya, kalau misalnya butuh ditanya secara langsung nggak apa-apa, tapi garis besarnya begini, jadi merasa kadang ada uang gitu, kakaknya sering minta gitu ya kira-kira ya, padahal sebenarnya sebagai kakak kan ya harus berusaha untuk kerja sendiri gitu kan, kasihan adiknya dari kecil udah struggle hidupnya gitu kan, dan itu tidak terjadi di kakaknya aja. Kadang orang tua, ayahnya juga melakukan hal yang sama gitu. Terus kemudian kan menimbulkan perasaan yang, gimana Pak kira-kira ya? Sedih nggak sih melihat kayak gitu Pak? Sedih ya? Sedih. Nah, baik. Itu Coach, kalau misalnya tidak dilepas, tidak diberesin, konsekuensi terhadap perjalanan hidupnya itu bagaimana? Kemudian yang kedua, nanti praktik melepasnya biar anaknya langsung ikut gitu ya. Iya, baik, silakan. Mungkin agak dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami bahasanya gitu ya. Iya. Nah, supaya kemudian ini bisa clear gitu, Coach. Baik. Jadi perasaan sedih itu kan selalu kita ada di wilayah perasaan yang sangat menguras energi psikis kita. Ketika kita selalu merasa sedih dan tidak terbebaskan dari perasaan sedih tadi, akan selalu mandek. Dan dalam segala dan biasanya akan ada berbagai macam masalah, dan hal itu akan membuat kita susah untuk lepas dari berbagai macam masalah tadi kalau kita tidak melepaskan perasaan sedih tadi. Karena di wilayah di bawah garis itu kita selalu berada pada posisi mandek, dan kita selalu di pikiran kita itu selalu memberikan ilusi-ilusi yang menggambarkan bahwa kita harus menjadi seharusnya, menjadi semestinya, sehingga akhirnya kita menjadi semakin terbebani dan menjadi tidak nyaman dengan berbagai macam masalah yang ada dalam kehidupan kita, dan ilusi yang diberikan pikiran tadi akan membuat kita semakin mandek lagi. Jadi sebaiknya kita lepas perasaan sedih tadi, sehingga
Mas Dava ya tadi ya, Mas Dava bisa berpindah wilayah di atas garis. Ketika berada di atas garis, Mas Dava akan merasa sangat nyaman, merasa sangat tenang, dan cara pikir pun akan ditumbuhkan. Seperti itu. Nah, mungkin secara lebih konkret bisa praktik langsung aja ya Mas ya. Praktek langsung aja nanti dengerin setup dari Coach Ferry dan mungkin sahabat-sahabat semuanya yang menonton di YouTube, yang menonton di TikTok itu juga bisa ikut langsung misalnya ada kemarahan, ada kebencian terhadap peristiwa yang nggak diinginkan itu kan kita muncul perasaan marah gitu ya, Iya, nggak diterima gitu, nggak kayak iya, temen-temenku yang lain ya enak-enak gitu ya, justru malah orang tuanya ngasih gitu kan kita kan kerjakan semangat ya Mas ya. Nah itu mungkin yang tidak terjadi pada dirimu. Nah perasaan-perasaan itu aku berharap sih malam hari ini bisa clearing gitu ya, bisa dirilis, bisa dilepas. Nanti kalau misalnya ada bahasa-bahasa yang susah dipahami atau apa, mungkin setelah take video nanti mungkin bisa tanya-tanya langsung juga nggak masalah gitu. Mungkin baik, kita langsung mulai aja kok biar baik, bisa baik, dirasakan sahabat-sahabat baik. semuanya gitu ya. Iya, Mungkin kamu agak sini Mas deh Dava mas. boleh agak ke sini? Iya, Nah, baik. Oke, Mas Dava yang perasaan yang saat ini yang paling dominan dirasakan tuh perasaan apa Mas Dava? Ada mungkin Kalau ada rasa marah sama orang tua? iya kalau marah pasti ada. Ada ya, rasa marah ada ya. Terus rasa sedih? Kalau sedih ya nggak terlalu. Nggak terlalu ya? Jengkel sih. Oh, lebih ke kesel atau Iya, jengkel tadi iya. ya? Oke, baik. Jadi, eh, bagaimana kalau saat ini saya coba ajak Mas Dava itu untuk berdamai dulu dengan diri sendiri, berdamai dengan perasaan-perasaan itu. Iya, Oke Mas ya. iya. Oke, Mas Dava ikuti setup saya, boleh pejamkan mata, rileks aja. Oke. Baik, untuk teman-teman juga semuanya yang ada di live TikTok sekarang, kita bareng-bareng melakukan proses berdamai dengan diri sendiri agar kita juga merasa nyaman, tenang, dan terlepas dari berbagai macam emosi negatif. Oke, Mas Dava untuk teman-teman yang lainnya, ikuti setup saya, dengarkan setup saya. Baik, saya akui Saya akui perasaan atau emosi ini, perasaan atau emosi ini dan saya izinkan perasaan atau emosi ini ada. dan saya izinkan perasaan dan emosi ini Ada. ada. Saya akui keberadaan perasaan atau emosi ini, Saya akui keberadaan keberadaan perasaan, emosi emosi ini, ini dan saya izinkan perasaan atau emosi ini ada. dan saya izinkan perasaan dan emosi ini ada. Ya, oke. Sekarang pejamkan mata lagi. Ikuti dalam hati aja ya. Ya, Yang di rumah sambil tiduran nggak apa-apa ya Coach? Boleh sekali, boleh sekali. Boleh. Ya Allah, apapun yang saya alami dan apapun yang saya rasakan saat ini, saya memilih bersyukur, ikhlas, dan bahagia. Boleh bersandar, Mas, biar lebih santai lagi. Ya Allah, apapun yang saya alami dan apapun yang saya rasakan saat ini, saya memilih bersyukur, ikhlas, dan bahagia. Maafkanlah pikiran dan perasaan saya mencintaimu, maafkanlah saya, terima kasih. Ya Allah, apapun yang saya alami dan apapun yang saya rasakan saat ini, saya memilih bersyukur, ikhlas, dan bahagia. Maafkanlah pikiran dan perasaan saya mencintaimu, maafkanlah saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wahai pikiranku yang aku sayangi. Terima kasih selama ini Engkau telah memberikan aku kemudahan dalam menjalankan aktivitas kehidupanku. Terima kasih pikiranku, terima kasih aku menghormatimu. Aku mengasihi, aku menyayangi dan mencintaimu seutuhnya tanpa syarat apapun. Wahai egoku, terima kasih. Selama ini Engkau telah memberikan aku kemudahan dalam menjadi pribadi yang luar biasa. Wahai egoku, terima kasih. Engkau telah menjadikan aku pribadi yang penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih egoku, aku menghormatimu, aku mengasihi dan menyayangimu seutuhnya tanpa syarat apapun. Wahai perasaanku yang aku sayangi,
Aku mengasihi dan mencintaimu seutuhnya tanpa syarat apapun. Terima kasih, Engkau selama ini memberikan aku perasaan baik yang positif maupun perasaan yang negatif. Hal itu membuat kehidupanku menjadi lebih berwarna dan aku menerimanya dengan sepenuh hatiku. Wahai perasaanku, terima kasih, aku menghormati, mengasihi, menyayangi, dan mencintaimu seutuhnya tanpa syarat apapun. Wahai diri pribadiku, terima kasih. Selama ini Engkau menjadikan aku pribadi yang terbaik. Terima kasih selama ini Engkau membuatku menjadi sangat nyaman dengan kehidupanku yang saat ini. Wahai diriku, wahai diri yang aku sayangi, terima kasih Engkau telah menjagaku dengan sepenuh hati. Dan dalam kesempatan kali ini, izinkan aku untuk memelukmu sepenuh hatiku. Izinkan aku memelukmu dengan penuh kasih sayang. Wahai diriku pribadi, terima kasih aku menghormatimu. Terima kasih aku menyayangimu. Terima kasih aku mencintaimu. Terima kasih aku menyayangimu seutuhnya tanpa syarat apapun. Dan wahai tubuhku yang luar biasa. Terima kasih tubuhku yang luar biasa. Engkau telah menjadikan aku pribadi yang luar biasa. Terima kasih Engkau membantuku menjalankan kehidupan ini dengan sangat baik. Wahai tubuhku, izinkan dalam kesempatan kali ini aku menerimamu sepenuh hatiku. Izinkan dalam kesempatan kali ini aku memelukmu sepenuh hatiku. Wahai tubuhku, terima kasih. Aku mencintaimu, aku mengasihimu, aku menyayangi, dan mencintaimu seutuhnya tanpa syarat apapun. Wahai pikiranku, wahai egoku, wahai perasaanku, wahai diriku, wahai tubuhku, terima kasih. Aku menghormati, mengasihi, dan menyayangi kalian semuanya seutuhnya tanpa syarat apapun. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang Mas Dava tetap pejamkan mata sambil meletakkan tangannya di dada, tangan kanannya di dada. Oke. Sekarang rasa marahnya seperti apa, Mas? Sudah berkurang atau mungkin sudah hilang? Ya, sedikit. Oke, baik. Sekarang kita amati rasa marah tadi ya. Coba rasakan rasa marah tadi di tangan kanan. Oke. Biarkan rasa marah tadi terasa hangat oleh sentuhan tangan Mas Dava. Biarkan rasa marah tadi mengalir ke dalam rasa hangat tadi. Biarkan dan izinkan rasa marah tadi hadir. Saya izinkan rasa marah ini hadir dan saya izinkan untuk merasakan rasa marah ini sepenuhnya. Sebagai bentuk rasa sayang saya kepada rasa marah ini. Sekarang ikuti terus setup saya, tetap pejamkan mata. Wahai rasa marahku, terima kasih Engkau telah hadir dalam kehidupanku. Sehingga Engkau menyadarkan aku bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik. Terima kasih Engkau telah menyadarkanku bahwa apapun yang terjadi adalah sudah sempurna dari sananya. Wahai rasa marahku, izinkan kali ini aku menerimamu
dan tidak melawanmu lagi. Izinkan aku menerimamu sepenuhnya, seutuhnya, tanpa syarat apapun. Wahai rasa marahku, terima kasih. Aku menyayangimu, aku mengasihimu, dan aku mencintaimu seutuhnya, tanpa syarat apapun. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya izinkan rasa marah ini ada. Dan saya izinkan rasa marah ini kembali menjadi energi yang positif. Sekarang rasakan tangan Mas Dava semakin hangat. Karena energi tadi atau rasa marah tadi menjadi rasa hangat yang penuh dengan kasih sayang. Izinkan rasa marah tadi menjadi rasa kasih sayang. Lihat mereka yang buat Mas Habib, Mas Dava marah adalah orang-orang yang Mas Dava sayangi. Apapun yang terjadi adalah yang terbaik. Boleh datang, boleh pergi. Semua adalah sudah sempurna dari sananya. Terima kasih rasa marahku. Dan aku izinkan engkau menjadi energi yang positif. Energi kasih sayang yang membuat saya menjadi lebih bahagia lagi. Ketika tangan Mas Dava semakin hangat, semakin terasa hangat, rasakan rasa hangat tadi mengalir ke seluruh tubuh, menjadi rasa yang penuh dengan kasih sayang. Coba sekarang dirasakan, rasa marah tadi mungkin sudah hilang ya Mas ya? Ya, lumayan. Lumayan ya? Ya. Oke, kalau masih ada sedikit kita kuras lagi ya. Ini Oke. parah soalnya. Oh gitu, Iya, memang agak iya. oke. Berarti memang sudah nahannya udah lama Mas ya? Sudah lama nahan rasa marah tadi? Dari kecil. Dari kecil? Oh iya iya. Wah, luar biasa. Oke, berarti harus kita kuras hari ini ya. Oke, baik Mas. Tetap pejamkan mata lagi, kita set up bareng-bareng ya. Mas, munculkan aja rasa marah tadi. Oke, rasa marah tadi dimunculkan. Oke, bagus sekali. Sekarang Mas Dava izinkan rasa marah tadi Mas peluk. Oke, sekarang bayangkan Mas Dava memeluk rasa marah tadi sambil mengatakan pada rasa marah tadi, wahai rasa marahku yang menemani aku sejak aku kecil. Wahai rasa marahku yang menemani aku sejak aku kecil, mohon maafkan aku. Selama ini tidak pernah memperhatikanmu. Wahai rasa marahku, mohon maafkan aku. Selama ini aku selalu menentang dan melawanmu. Sehingga membuat engkau semakin besar. Pada hari ini, aku izinkan engkau untuk hadir dalam kehidupanku. Aku tahu engkau sebenarnya adalah energi yang positif. Tapi engkau selama ini membela aku. Engkau selama ini selalu menjagaku dengan kemarahan ini. Tapi pada hari ini, aku mengizinkan engkau menjadi energi positif kembali. Engkau menjadi energi yang penuh kasih sayang kembali. Wahai rasa marahku, izinkan aku memelukmu. Izinkan aku memelukmu dengan sepenuh hatiku. Izinkan aku mengungkapkan dari lubuk hatiku yang paling dalam. Wahai rasa marahku, terima kasih. Aku menghormatimu. Terima kasih, aku mengasihimu. Terima kasih, aku menyayangimu. Dan terima kasih, aku mencintaimu tanpa syarat apapun. Aku izinkan engkau menjadi lebih baik lagi. Engkau berubah menjadi energi yang positif. Apapun penolakan yang selama ini aku rasakan padamu, aku relakan, aku lepaskan pada hari ini. Apapun yang selama ini aku tolak tentangmu, aku lepaskan hari ini.
Dan pada hari ini aku izinkan diriku untuk memelukmu sepenuh hatiku, sehingga engkau menjadi energi positif kembali, menjadi energi yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Wahai rasa marahku, terima kasih, aku menghormati, mengasihi dan mencintaimu seutuhnya tanpa syarat apapun. Dan wahai rasa marah, sekarang aku sebut sebagai kasih sayang. Wahai perasaan kasih sayangku, terima kasih selama ini engkau hadir dalam kehidupanku, menemaniku selama ini, menjagaku selama ini dari kecil sampai sekarang. Wahai perasaan marah atau perasaan kasih sayang, wahai perasaan marah yang sekarang menjadi kasih sayang, saya izinkan engkau menjadi energi yang penuh dengan kehangatan yang membuat tubuhku menjadi terasa hangat dan sangat nyaman saat ini juga. Aku izinkan engkau mengalir ke dalam tubuhku, menjadi bagian dari kehidupanku, menjadi energi positif yang membuatku semakin bahagia. Terima kasih, dan terima kasih. Terasa hangat mas, tubuhnya mas? Ya lumayan. Alhamdulillah. Rasa marahnya sudah berkurang sekali? Kalau marah enggak sih, lebih ke Jengkel, kesel. jengkel aja, kesel aja gitu. Tinggal keselnya aja ya? Iya. Oke, baik. Oke, sekarang coba rasa kesel tadi itu mas munculkan. Oke. Munculkan taruh misalnya di Ya, di perasaan. di perasaan, iya. Baik. Oke. Baik, sekarang coba kita lepaskan bareng-bareng mas ya. Saya akui keberadaan perasaan atau emosi ini, dan saya izinkan perasaan atau emosi ini ada. Oke, bagus. Diterima dulu. Bisakah saya melepas perasaan jengkel ini? Tahan dulu. Mau dijawab bisa atau tidak boleh loh ya. Bisakah saya melepas perasaan jengkel ini? Bisa. Bisa. Oke. Lepaskan dulu. Bisakah saya mengizinkan perasaan jengkel ini ada? Bisa. Bisa. Bisakah saya mengizinkan diri saya merasakan perasaan jengkel ini sebisa mungkin? Bisa. Bisa ya, dirasakan dulu. Dialami sepenuhnya, maka akan rilis dengan sendirinya. Dialami sepenuhnya. Iya, dialami aja, dirasakan. Bahwa perasaan jengkel itu hanya sebuah perasaan, dialami sepenuhnya, maka nanti akan rilis dengan sendirinya. Oke. Sekarang coba kita lepaskan ya. Bisakah Anda membebaskan perasaan jengkel ini? Tahan dulu sebentar, jangan dilepaskan, tahan. 1, 2, 3, lepaskan. Bisa. Bisa. Oke. Sekali lagi, bisakah Anda melepas perasaan jengkel ini? Tahan dulu. 1, 2, 3. Bisa lepaskan. Bisa. Oke. Kapan? Tahan. Saat ini, sekarang juga. Lepaskan. Ini Bisa. juga. Oke. Oke, lepaskan dulu, santai dulu. Oh, ternyata udah mulai dari kecil ya? Oh, udah dari kecil coach. Dan dia tapi itu udah kan lumayan mas ya? Oke. Oh, sampai nangis ya mas? nangis Mas ya Dava saya. nangis ya? Oh. Ya enggak nangis tapi ini keluar air mata. Ya berkaca-kaca. Tapi nggak apa-apa mas. Kalau Mas Dava pengen lepaskan dengan menangis nantinya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa dilepas mas. Jadi rasa itu kan memang ada. Diterima, diizinkan ada, dan nanti setelah rilis atau kita ibaratnya satu hari ambil, saya lepaskan hari ini. Mau nangis seharian nggak apa-apa, tapi besok saya udah bangkit kembali dan saya menerima rasa itu dengan sepenuh hati saya. Teman-teman di TikTok gimana yang sudah praktik gitu ya? Jadi apa yang dialami Mas Dava itu, ini banyak yang nangis.
Aku juga nangis, Coach. Rasanya lebih lega gitu. Gimana yang lainnya juga? Taiwan hadir ikut merilis gitu. Jadi badanku sakit katanya. Iya. Lebih lega gitu ya. Jadi Mas Dava itu kan sebenarnya dari kecil, Coach. Iya, Dia iya. tuh kan kadang merasa kayak kok tega ya orang tua aku sampai pisah, Iya, mengorbankan iya. anaknya gitu kan ya. Iya, Terus sering mendapatkan perlakuan yang nggak yang tidak diinginkan. sepantasnya. Iya. Tapi itu mungkin caranya Tuhan kali ya, Coach ya. Iya, Untuk ibarat peribahasa seorang nelayan tangguh nggak akan lahir dari laut yang tenang gitu ya. benar sekali. Jadi Benar sekali. itu Iya. caranya Tuhan untuk kelak menjadikan dia berbeda dengan yang lain-lain gitu ya, Coach. Iya, benar sekali. Lega, nangis, plong. Aku juga nangis. Aduh, alhamdulillah sesi Coach malam ini oke banget. Kalau saya biasanya leganya besoknya. Oke. Jadi itu teman-teman, nanti tenang yang ketinggalan, nanti kita akan praktik lagi. Kita tadi coba berusaha untuk nge-trigger, membantu salah satu kru saya gitu ya. Mudah-mudahan setelah sesi ini bisa move on gitu dari hal-hal yang tidak mengenakkan di masa lalu ya, Coach ya. Iya, benar Karena aku sekali. juga dulu mengalami kan bagaimana kemudian orang tua yang ya bapak meninggal, terus Iya, iya. kemudian pisah dan Iya. seterusnya gitu kan. Kita kadang kayak aku pengen nih seperti anak-anak yang lainnya gitu. Iya, Tapi kayaknya dengan seperti itu kita itu jadi kuat gitu loh. benar Dan sekali. rata-rata Coach orang yang ditinggal sama ayahnya, sama ibunya, Iya. itu kok ketika dewasa gitu jadi beneran Jadi gitu. beneran, jadi orang sukses. Iya. Iya. Baik, jadi itu sahabat semuanya sesi pertama kita dengan Coach Ferry. Nanti kita akan lanjut dan Zoom-nya di November ini tanggal berapa, Coach? Tanggal 15. Tanggal 15 Iya. November, nanti kita ada batch 2, 8 kali Zoom bersama dengan Coach Ferry ya. Iya. Kalau yang batch 1 udah berjalan 4 minggu. Iya, Mau sudah minggu berjalan keempat ini ya? Zoom mau keempat, iya. Mau keempat Iya. ya, oke. Dan nanti keseruannya seperti apa nanti kita bicarakan di Siap. sesi kedua ya, Coach ya. Siap laksanakan. Oke.